Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang. Satu hari menjelang pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan pemilu legislatif pada 28 November besok, Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai sore tadi di kantor KPU RI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari. Deklarasi kampanye pemilu damai ini diawali dengan defile kirap pemilu yang diikuti oleh seluruh peserta pemilihan umum 2024. Pemilu tahun 2000. Tampak para capres-cawapres baik itu nomor urut 1 Anies Mohaimin, nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud hadir dalam kegiatan ini. Betul bahwa tanggal 14 Februari 2024 saling berkompetisi, saling meraih simpati untuk mendapatkan perolehan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras karena nanti begitu tanggal 20 Maret 2024 partai politik masing-masing akan sama-sama memeriksa apakah memperoleh suara atau kursi batas minimal untuk pencalonan kepala daerah. Bila tidak, maka kemudian harus mencari partner, mencari kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah. Kalau dalam pemilu 2024, tepatnya untuk pemilu legislatif, gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit cari kawan untuk pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, kompetisi di pemilu 2024 yang juga berbarengan atau serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi modal bagi kita semua, terutama para partai politik, untuk bersaing, berkompetisi secara sehat, karena pada dasarnya nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan berpolitik dalam pilkada. Haji Muhaimin Iskandar. Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini dibacakan Ketua KPU Hashim Asyari dan diikuti para capres dan cawapres. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu 2024 kemudian melakukan penandatanganan plakat deklarasi dengan saksi Ketua KPU, Bawaslu, Ketua DKPP, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Jaksa Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketika deklarasi kampanye damai ini sudah dilakukan pada sore hari ini, harapannya kampanye yang mulai berlangsung pada 28 November besok bisa berlangsung dengan damai. Masyarakat, relawan atau siapapun boleh kemudian mengunggulkan pasangan capres-cawapres yang menjadi unggulannya, menjadi jagoannya. Tapi yang pasti jangan sampai terjadi gesekan dan juga jangan sampai terpecah belah. Tapi juga yang harapan kita bersama bahwa ini semua bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, di realita, tapi juga dunia maya alias media sosial. Karena kalau kita belajar, kita mendengar dari pemilu sebelumnya juga banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi, perang-perang yang terjadi di media sosial dan bahkan juga bisa membuat ini tersudut masing-masing, membuat dua kubu, membuat dua kutub. Dan efeknya juga sangat parah. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini. Apakah kemudian hal seperti ini juga masih terjadi di jelang pemilu 2024? Untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini. Sudah hadir, ini perwakilan dari masing-masing pasangan capres-cawapres baik yang berlangsung ataupun juga terlibat dalam perbincangan ini langsung di studio ataupun juga secara daring. Ini hadir bersama saya juga mewakili kubu dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sudah hadir Bang Antoni Leong. Selamat malam Bang Antoni. Malam Mbak Putri. Baik, dan juga nanti akan memberikan analisanya, hasilnya selama ini bagaimana dari drone emprit. Sudah hadir analisnya yaitu Bang Rizal Nova Mujafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Nova. Selamat malam Mbak. Baik, selain Bang Nova dan juga Bang Antoni juga sudah bergabung dengan kita secara daring. Ini mewakili pasangan Amin, pasangan dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin yaitu Bang Taufik Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Taufik. Waalaikumsalam Putri. Baik, dan juga ini mewakili dari kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, sudah ada Bang Bane Raja Manalu. Selamat malam Bang Bane. Malam Putri. Baik, nah mungkin saya ingin terlebih dahulu membuka perbincangan kita dengan data yang dimiliki oleh Bang Nova sejauh ini. Kalau kemarin kita lihat juga sudah terjadi, dilangsungkan dialog digelar oleh Muhammadiyah. Pada saat itu kemudian juga pada saat pasangan Amin ini tampil, ada komentar-komentar masuk, bahkan juga pasukan troll kalau kita bisa bilang. Mungkin bisa dijelaskan juga pada masyarakat apa troll itu? Karena masyarakat mungkin selama ini lebih maklumnya atau juga mungkin lebih pahamnya mengenai buzzer. Tapi ada troll lagi, apa itu Bang Nova sebenarnya? Ya,
Pasukan troll ini sebenarnya terminologi yang sudah lama ya. Populer ketika pemilu Amerika kemarin waktu Donald Trump. Dan kelihatannya pasukan ini, maksud saya gerakan dan pola komunikasi yang sama juga ternyata diimpor di Indonesia. Troll itu dengan mudahnya adalah orang-orang yang memberikan komentar di satu percakapan yang sering kali percakapan yang serius, percakapan yang perlu kita ikuti, tapi mereka memberikan komentar yang seringkali komentarnya itu nggak nyambung, Mbak. Oke. Atau komentarnya itu bertendensi untuk memancing amarah, atau komentarnya itu membuat kita teralihkan teralihkan isunya. Jadi itu tuh. Dan ketika kita ajak mereka diskusi, ketika kita coba kembalikan mereka ke jalur diskusi yang sebenarnya, isu yang sedang kita diskusikan, biasanya mereka akan dengan segala macam cara itu mengalihkan, sehingga kita jadi nggak ngerti sebenarnya yang didiskusikan itu apa. Baik, tujuannya memang untuk memancing emosi dan juga pengalihan. Betul. Nah, kemarin pada saat kemudian pasangan Amin ini berbicara dalam dialog Muhammadiyah, seperti apa potret yang terekam oleh analis drone emprit ini? Oke, sebenarnya ini tidak eksklusif ketika Anies Baswedan berbicara, Mbak. Pasangan lainnya juga? Pasangan lainnya juga baik, sama. Mungkin bisa diberikan datanya. Ada terjadi seperti itu ya. Kalau kita lihat percakapan selama 1 minggu terakhir 19 sampai 25 November kemarin, yang paling tinggi itu percakapan terjadi di Ganjar Pranowo. Lalu juga terjadi di Anies Baswedan, lalu percakapan tertinggi ketiga adalah di Mas Gibran. Nah, kalau kita lihat percakapan itu sebagian besar percakapannya justru diisi percakapan yang kalau menurut saya kurang bermutu. Itu tadi ada pasukan-pasukan yang ngetrol gitu, ngasih komentar-komentar nggak bernyambung gitu. Ada juga tapi memang banyak juga yang memberi masukan-masukan yang mendiskusikan ide-ide dan gagasan mereka dengan baik ya, mendalami gagasannya, mengkritisi gagasan-gagasannya. Mas Gibran dikritisi kenapa nggak hadir di Muhammadiyah misalnya kayak gitu, itu kan wajar ya. Tapi kemudian ada orang yang dengan jawaban menawarkan jawaban yang nggak masuk akal gitu. Ini karena ibunya, ini karena apalagi dan apalagi gitu. Misalnya begitu. Iya. Itu banyak sekali. Seperti itu. Dan ini tidak hanya terjadi di percakapan umum ya. Ini juga bisa kita lihat dilakukan di media sosial masing-masing paslon tuh. Kalau mereka lagi ngomongin tentang visi misinya, mau ngomongin tentang aktivitasnya di lapangan gitu, itu biasanya ada aja tuh Mbak, yang ngomongnya nggak nyambung, yang kemudian mencari gara-gara kayak itu tadi. Baik. Tujuannya ya itu tadi mengaburkan esensi perdiskusi dan membuat pecah konsentrasi diskusinya. Ya, Bang Antoni, bagaimana kemudian melihat hal ini sebagai gangguan juga di media sosial? Ya, tentunya kalau dari kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran kita punya guidance gimana itu kampanye positif, tidak melakukan black campaign, karena kalau dilihat dari isu tadi Bang Nova sampaikan, apa yang terjadi juga di dunia nyata di mana paslon Prabowo Gibran yang paling sering diserang. Kita katanya takut debat, kita katanya tidak hadir di berbagai acara dan sebagainya, dan ini gemoy dan sebagainya itu juga dikritik. Ini efek daripada pasangan lain menurut saya kita udah on the track. Pasangan lain ya mencoba untuk bagaimana mendegradasi kita, menurunkan ini kita. Tapi pasangan kita tidak lain atau pendukung pasangan lain? Ya, kondisi sekarang kan Mbak Putri bisa lihat bagaimana hari ini Prabowo Gibran diserang bukan hanya oleh paslon, tapi diserang oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan ya dikata-katain kita tidak hadirkan gagasan kita. Tapi ini tercermin juga di media sosial. Tapi dari kubu kita fokus pada bagaimana hari ini kita fokus pada pemenangan, kita fokus pada hadirkan narasi yang positif, kita fokus pada hadirkan bagaimana gagasan ekonomi kita ke depan. Dan tentunya ini tercermin ya bagaimana hari ini survei yang kita leading, survei hari ini kita di 40-42% dan ini memang membuat
pasangan lain dan pendukung lain kalang Oke. kabut. Ya, Oke, bisa baik. dibilang begitu. Baik, Bang Antoni tadi menyebut, Bang Bade, menyebut Pak Ganjar. Ini kemudian bagaimana dari pasangan Pak Ganjar, kemudian juga Pak Mahfud MD yang juga didukung oleh Bang Bane. Apakah memang seperti itu, mencoba mendegradasi pasangan lain melalui media sosial, Bang Bane? Saya kira tidak ada yang mendegradasi, tidak ada misalnya untuk menyerang, itu jangan dianggap sebagai serangan. Apa yang disampaikan adalah hal-hal yang menjadi fakta, tapi satu hal yang mau saya katakan Putri, kalau mau bicara soal bagaimana pengaruh sosial media dalam elektabilitas, dalam popularitas, segala macamnya, kalau melihat dari sisi medsos dan sisi followers, yang harusnya cawapres itu Pak Erick Thohir yang 3,8 juta, atau Ridwan Kamil yang 20 jutaan lebih, ternyata kan yang jadi cawapres itu adalah Mas Gibran yang cuma 1,1 juta misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, kalau memang betul bahwa sosial media akan menjadi faktor yang ngelit untuk seseorang jadi terpilih. Tapi balik ke tadi pertanyaan Putri, kalau dibilang bahwa Mas Ganjarnya nyerang, saya kira tidak ya. Dalam hal campaign itu kan ada dua hal. Kita akan menyuarakan noise, akan menyuarakan voice juga. Ada voice tentu kita akan bicara program-program, visi misi dan segala macam. Noise-nya tentu kita akan bereaksi atas sebuah pernyataan dan itu adalah bagian dari dinamika kampanye, dinamika politik. Nah, mungkin selama kampanye itu bicaranya soal program-program terus dan saya yakin ketika kita bicara program seutuhnya, TV One pun tidak akan menjadikan ini jadi topik. Ya nggak? Baik, kita juga akan berikan kesempatan kepada Bang Taufik. Bang Taufik, bagaimana Bang Taufik? Apakah kemudian dengan hadirnya seperti pasukan troll dan sebagainya, upaya untuk bisa mengalihkan, memancing emosi? Nah, visi, misi, ataupun juga program-program yang kemudian berupaya untuk disebarkan melalui media sosial jadi terganggu ini? Ya kalau dari pasangan Amin kita selalu mendorong agar para pemilih ini menjadi pemilih yang kritis, yang rasional. Ya karena kita meyakini ketika para pemilih ini menjadi kritis, maka bisa memilah mana perbincangan yang merupakan bagian dari rekayasa buzzer, mana yang upaya untuk mengganggu lewat troll dan sebagainya. Ya, dan itu kita harapkan secara natural ya, para pemilih yang akan memfilternya sendiri, sehingga mereka tahu bahwa ketika ada satu perbincangan itu terjadi dan ada troll yang masuk itu hanya untuk mengganggu, mereka akan bisa mengetahui oh ini memang troll. Jadi kita harus kembali lagi pada diskusi yang sedang berjalan di dalam sosial media misalnya. Nah kita punya tanggung jawab juga untuk mendorong agar pemilih kita adalah pemilih yang kritis dan cerdas. Nah menurut saya ini juga menjadi tanggung jawab kita semua ya, termasuk juga media mainstream untuk terus mengingatkan bahwa dalam rangka kita menggunakan sosial media ya kita tetap harus kritis dan kita meyakini ketika semakin banyak para pemilih ini kritis, maka semakin banyak pula mereka akan menguji ide dan gagasan dari para calon ini ya, bukan hanya sekedar emosional, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick ditampilkan sesuatu hal yang tapi tidak ada isi gagasannya, tidak menawarkan sesuatu hal untuk dikritisi oleh masyarakat. Nah oleh karena itulah maka kita tetap akan pada jalur itu, pada jalur menawarkan ide dan gagasan dan membuat ide gagasan ini menjadi perbincangan yang kemudian bisa diterima tanpa diganggu dan terganggu oleh orang-orang yang berusaha untuk mengalihkan perbincangan yang cerdas seperti ini. Baik, Bang Nova, hal seperti ini kemudian mengganggu nggak elektabilitas dari para pasangan capres-cawapres? Mungkin nanti dijawabnya Bang Nova, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik pemirsa, kami akan langsung saja bahwa Anda tuh bisa melihat data, fakta yang juga dimiliki oleh drone emprit yang akan kami sajikan. Ini bagaimana kemudian baik itu pasukan troll ataupun juga pasukan buzzer dan juga komen-komen negatif yang bisa menyerang pasangan capres-cawapres berikut ini. Kita akan lihat bersama. Ya, inilah dia tren capres-cawapres. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa, apa ini Bang Nova? Ya, jadi dalam 1 minggu terakhir ini perbincangan tentang Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Anies, Caimin, juga Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar itu setiap hari trennya begini ya, naik dan turunnya itu kira-kira begini.
paling tinggi percakapan mulai naik itu pada tanggal 22 November. Itu rata semuanya naik. Rata semuanya naik. Dan terus bertahan sampai 25 November kemarin. Baik. 25 November kemarin. Dan kalau kita ngelihat aktivitas troll, sebenarnya aktivitas troll itu hampir ada, nyaris selalu ada setiap hari di setiap percakapan. Dan kalau kita lihat misalkan datanya tapi yang beberapa yang paling beberapa yang paling signifikan gitu, kalau kita lihat datanya itu terjadi di tanggal 19 November tuh, ketika ada dukungan abdesi, konon ada dukungan abdesi untuk Pak Prabowo dan Gibran. Itu banyak sekali tuh yang mengkritisi itu. Nah, kritik itu kemudian disusupi atau dijawab dengan berbagai macam komentar-komentar yang kami nilai ini komentar-komentar yang sifatnya trolling saja. Baik. Nah, begitu. Lalu ada lagi ketika bocor alus, Tempo itu tanggal 20 November mau juga keluarin rilisnya tentang nah ini kemudian juga kita lihat Bang Nova, ini adalah favorabilitas capres-cawapres, artinya juga mungkin ini bisa terjemahkan kepada pemirsa. Ini adalah sosok capres-cawapres yang paling banyak dibahas, begitu? Ya, Bang Nova, yang warna kami lihat ada warna biru, ada warna merah, seperti apa maksudnya? Jadi maksudnya ini yang merah, biru, dan abu-abu itu representasi dari sentimen netizen, sentimen publik ketika membicarakan tentang tokoh tersebut. Gibran dalam hal ini paling tinggi dibicarakan dengan sentimen negatif. 35% di antara pembicaraan tentang Gibran itu negatif. Lalu disusul oleh Anies Baswedan 13% negatif dan Ganjar Pranowo 11% negatif. Paling positif itu ada Caimin. Itu paling positif, 90% lebih perbincangannya adalah selalu negatif. Nah, perbincangan tentang Gibran dalam seminggu ini terutama sekali memang disumbang oleh dua hal kenapa dia negatif. Itu tadi ya, abdesi, dukungan abdesi, isu tentang dukungan dari abdesi sama rilis Tempo, bocor alusnya itu. Yang membicarakan tentang dukungan atau dukungan ibunya ya, agar Gibran menjadi cawapres Prabowo. Nah, di situ trollnya itu mainnya, Mbak. Jadi ketika ada orang mengkritik, ketika ada orang diskusi, itu tadi mereka kemudian kritik atau diskusi itu di-reply, di komen dengan komentar-komentar yang nggak nyambung. Kadang-kadang dengan gambar yang nggak nyambung, dengan video yang nggak nyambung gitu. Mengaburkan isi diskusinya, mengaburkan esensi diskusinya. Jadi kita malah jadi sibuk ngurusin trollnya. Nggak sibuk, nggak dapat, bahkan nggak dapetin ini esensi diskusinya ini apa. Baik, mungkin saya tanggapi Bang Antoni, karena tadi Mas Gibran juga disebut oleh Bang Nova menjadi salah satu sosok yang kemudian mendapatkan banyak sekali komentar negatif atau sentimen negatif dalam perbincangan beberapa waktu tersebut. Ya, memang ini kan serangan-serangan ini kan memang bukan dari buzzer ya, tapi bahkan media mainstream tadi Tempo aja juga menyerang. Karena saya lihat memang ini karena efek dari tren dari Prabowo Gibran yang on the right track, sangat kondisinya sangat positif. Survei di internal kami juga sangat positif, dan ini memang seperti yang tadi kata Bang Nova, ada yang pihak kubu ataupun dari pasangan calon lain yang mencoba mengkaburkan apa yang ingin kita tawarkan dan sebagainya. Tentunya kami konsisten, Mbak Putri, kita konsisten bagaimana hadirkan program kerja Prabowo Gibran yang mudah-mudahan terus lebih baik ke depan, dan ini konsisten, dan itu kita akan sampaikan juga kepada seluruh relawan kita, fokus pada gagasan, ide, karya, dan sebagainya. Dan tentunya jika ada yang menyerang seperti itu ya sesuai arahan Mas Gibran, kita senyumin aja. Senyumin aja, demin kalau aja. Kalau kata Pak Prabowo ya jogetin aja, kira-kira gitu. Jadi, itu kira-kira efektif, jadi cara yang efektif untuk meredam ini semua? Ya, artinya tidak perlu kan kita meng-counter account-account negatif yang tadi Bang Nova sampaikan, misalkan account yang baru umur 1-2 minggu. Untuk apa? Kita buang energi untuk membalas ataupun mereply dari netizen ataupun yang umurnya cuma 1-2 minggu. Artinya kan kita lebih baik fokus pada bagaimana kita bertemu masyarakat. Kita hadirkan program kerja untuk anak muda ke depan. Lebih bagus ya kita benar-benar bicara pada tatanan seperti yang tadi teman-teman sampaikan, program kerja yang mudah-mudahan bisa jadi solusi untuk
masyarakat Indonesia kita. Baik, ke depan. nanti mungkin setelah jeda, Bang Nova juga bisa berikan potret sebenarnya mereka-mereka ini menjadi pasukan tol ini siapa. Dan kemudian juga baik Bang Bane ataupun juga dari pasangan Amin yaitu Bang Taufik, apakah yakin dengan adanya deklarasi damai yang baru saja tadi disampaikan ataupun juga diucapkan oleh para capres-capres, ini bisa menjamin juga ini semua bisa hilang, kampanye bisa damai bukan hanya di dunia nyata tapi juga di media sosial. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda, kami sudah kembali. Sebelum jeda tadi pemirsa kita sudah melihat bagaimana data yang dimiliki oleh drone Emprit itu hasil analisa dari semua komentar-komentar melalui media sosial X begitu ya Bang Nova ya, Twitter dulu sekarang menjadi X itu dalam kurun waktu 19 November sampai 25 November. Untuk capres yang mendapatkan sentimen positif paling banyak adalah? Yang paling banyak positif Pak Prabowo. Pak Prabowo melalui X tadi itu sentimen positif? Pak Prabowo paling positif. Baik, untuk wapresnya? Cawapresnya maksud saya? Yang paling positif Caimin. Caimin. Baik. Nah, kita juga minta bagaimana pandangan dari Bang Bane mengenai hal ini. Apakah kemudian dengan hadirnya deklarasi damai pada sore ini, Bang Bane bisa menjamin tidak ada lagi hal-hal seperti ini, gangguan dari troll, gangguan dari kemudian buzzer. Kalau tadi memang sebelum jeda atau pada saat break saya berbincang-bincang dengan Bang Nova, kemungkinan besar juga yang namanya troll, namanya buzzer ini diorganize. Apakah kemudian ini bisa menjadi jaminan adanya deklarasi ini, Bang Bane? Ya Putri, kalau saya lebih tertarik mengatakan begini, yang tadi yang disampaikan oleh Bung Nova. Saya akhirnya bersyukur melihat bahwa media sosial ternyata masih ada sehatnya. Kenapa? Ternyata sentimen negatif paling besar pada Gibran dalam percakapan media sosial. Dan lihat, pengguna media sosial paling terbesar adalah anak muda. Ketika anak muda sentimen negatifnya pada Gibran besar, berarti pengguna sosial medianya juga sehat. Kalau misalnya tadinya bukan Gibran yang mereka negatif komennya, berarti ada yang salah itu. Nah, jadi artinya anak muda sudah bisa melihat bahwa Gibran itu bukan representasi anak muda, karena itu tadi isu yang disampaikan oleh Bung Nova, bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh Tempo, apa yang disampaikan juga dalam percakapan itu gitu kan. Artinya ini relevan antara pengguna media sosial dan sentimen yang mereka sampaikan, dan ketika melihat Gibran jelas dalam pemberitaan yang disampaikan Tempo, lalu kemudian berturut-turut dalam urusan MK, bagaimana peraturan yang undang-undang diubah untuk Gibran, itu kan jelas mendatangkan sentimen negatif. Lalu saya kalau melihat begini, apa yang disampaikan hari ini oleh Litbang Kompas, memang betul masyarakat menginginkan, 22% lebih menginginkan agar kemudian yang dibicarakan itu program. Nah, kalau misalnya tadi dibilang oleh Bung Antoni Leong bahwa ini serangan ke kami karena kami mulai tren yang positif, karena kami mulai membaik. Yang saya lihat membaiknya di mana, tren positifnya di mana, karena faktanya saya tidak mendengar, tidak melihat ada pasangan dari pasangan nomor 1 yang kemudian mencakapkan apa yang menjadi gagasannya. Ketika diundang dalam diskusi pun tidak hadir. Jadi dari mana kita bisa mendengar, kemudian kita bercakapkan hal yang positif, atau kita berdebat tentang program pasangan nomor 2 maksudnya mungkin, kalau Bang. misalnya pasangan nomor 2 ya, pasangan nomor 2. Oh sorry, saya hanya hafal pasangan nomor 3 soalnya. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa kemudian sekarang sentimen negatifnya tadi itu yang paling saya apresiasi dari percakapan kita ini. Oh ternyata anak muda masih sehat cara berpikirnya, karena percakapannya banyak mengatakan tidak suka dengan apa yang terjadi, dan sentimen negatifnya ada pada cawapres Mas Gibran. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, apakah nanti dengan deklarasi damai ini akan menjadi membuat damai semuanya? Saya kira dinamika itu akan tetap ada. Misalnya per hari ini ketika ada salah satu selebgram dan juga sekaligus pengacara yang dipakai oleh pasangan nomor 2 untuk mengkampanyekan soal hukum misalnya. Oh kami akan benahi, tenang saja. Kami akan membenahi hukum setelah kami duduk katanya. Lalu kemudian saya komentar, masalah hukumnya di mana? Yang begal di MK siapa gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya dikatakan nanti kami akan membenahi, ya udah paling betul itu dibenahi kalaupun mereka berkuasa, karena memang yang begal siapa juga kan gitu.
Jadi langsung itu serangan dari mana-mana dan kemudian kita lihat yang komen itu akun dengan yang baru netas, follower baru 2, postingan tidak ada. Jadi ya memang itu akan banyak beredar dan akan mewarnai dinamika politik sampai 14 Februari 2024. Dan Bang Tobas udah senyum-senyum nih, kasih ke Bang Tobas deh. Baik, nanti saya berikan Bang Anton itu bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Bani. Tapi Bang Tobas terlebih dahulu. Bang Tobas silakan, bagaimana kemudian melihat adanya deklarasi damai ini bisa menjamin tidak ada lagi serangan-serangan tersebut di media sosial, dan juga bukan hanya itu, apakah kemudian dengan adanya deklarasi damai juga menjamin tidak ada kecurangan juga yang akan terjadi pada saat kampanye mulai besok, Bang Taufik? Ya, media sosial kan juga sarana untuk berinteraksi antara pasangan calonnya dengan para pemilih ya di dunia maya tentunya yang kita sebut sebagai netizen. Artinya ruang ini pun juga harus dipergunakan. Nah, bukan berarti lantas ketika ada komentar negatif, ketika ada kritikan, maka selalu dicap itu sebagai bagian dari troll dan buzzer. Belum tentu. Ya, karena itu bisa saja ya komentar-komentar negatif itu adalah komentar-komentar yang memang disampaikan oleh netizen ya terkait dengan kekritisan mereka terhadap pasangan-pasangan calon yang ada. Nah, oleh karena itu yang paling penting untuk kita lakukan adalah memilah mana yang merupakan troll dan buzzer dan memilah mana yang kemudian memang itu adalah diskusi-diskusi yang substantif yang memang harus ditanggapi. Jangan kemudian ketika ada diskusi tentang satu gagasan, satu ide mengkritisi sesuatu hal, kemudian tidak ditanggapi karena dianggap bahwa kalau negatif ya berarti itu memang suruhan, belum tentu juga. Nah, oleh karena itulah maka deklarasi damai ini juga kita harapkan mampu untuk membersihkan ruang sosial media ini dari orang-orang yang menyalahgunakan ya untuk buzzer dan troll. Tapi sebaliknya juga kita harapkan deklarasi damai ini juga bisa membuat sosial media ini sebagai sarana untuk berdiskusi tentang ide dan gagasan. Jangan sampai ketika pihak yang tidak memiliki ide dan gagasan kemudian berlindung di balik pernyataan bahwa wah itu hanya buzzer saja, itu hanya ingin menyudutkan kita, padahal itu ada kekritisan. Nah, oleh karena itulah maka dari pasangan Amin kita tetap akan mendorong pendidikan politik bagi masyarakat, mau itu para pemilihnya Amin yang sudah pasti misalnya, ataupun belum memilih, ataupun juga pemilihnya pasangan lain yang sudah banyak berkoar-koar, kita pun juga harap itu mendapatkan pendidikan politik juga, sehingga ketika ada kritik, ada perdebatan soal ide dan gagasan kita hadapi. Tapi kemudian ketika ada troll dan buzzer yang mengganggu diskusi yang berjalan itu, ya sudah kita tidak usah tanggapi. Nah, tapi tetap jangan sampai kemudian kita tidak mempergunakan sosial media ini sebagai sarana ya untuk pendidikan politik bagi publik, untuk mendiskusikan ide dan gagasan dari para pasangan calon. Saya berharap perbincangan yang ada di sosial media juga adalah perbincangan ide dan gagasan. Tapi masalahnya kalau tidak punya ide dan gagasan tentu sulit. Apa yang mau ditawarkan melalui sosial media ini. Oleh karena itu saya berharap betul ya semua pasangan calon ini bicara soal ide gagasan, bukan soal gimmick, bukan soal macam-macam yang tidak ada substansinya, yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat butuh manfaat dari pemilu ini, termasuk mau dibawa kemana Indonesia ke depannya. Baik, pastinya itu pesan untuk masyarakat. Bang Antoni, mungkin kami masih berikan waktu untuk menanggapi yang disampaikan oleh Bang Bani tadi. Siap. Ya, ini kan hal yang biasa. Orang yang menyerang itu kan biasanya di posisi yang tidak aman. Sementara kalau kita di posisi yang tren yang sangat positif, ya banyak diserang itu juga biasa. Dan tentunya seperti yang tadi disampaikan Bang Tobas dan Bang Bani, ini kan ada tren yang memang gerakan secara natural. Dan tentunya kan itu kita nggak bisa bendung. Ini bisa jadi karena anak-anak muda di Indonesia ini memang sangat menginginkan pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Tapi katanya tadi nggak mewakili anak muda tadi kalau dilihat dari hasil yang dilakukan Drone Emprit. Kalau tadi katanya Bang Bani tadi hasilnya tidak mewakili anak muda. Ini udah jelas. Ini udah jelas dengan kehadiran Mas Gibran hari ini kan kita disuguhi oleh sosok muda dan benar-benar bisa mengakomodir aspirasi anak muda insya Allah kita ke depan. Dan tentunya kalau yang lain ini kan masih narasi anak muda. Tentunya kalau Pak Prabowo dan Gibran ini Dwi Tunggal masa kini, satu senior, satu lagi yang lebih anak muda, dan ini kolaborasi generasi. Dan saya sangat yakini kalau di yang pasangan lain ini kan memang masih narasi, ingin menghadirkan bagaimana anak muda kita ke depan. Tapi kita sangat yakini Prabowo Gibran adalah pasangan Dwi Tunggal masa kini yang
benar-benar bisa mengakomodir aspirasi anak Baik. muda kita ke depan. Dan saya juga memiliki data internal dari bagaimana 9 November sampai 25 November percakapan di kita Prabowo Gibran ya, kalau digabungkan ini bisa mencapai 90% dan netral itu bisa 7% dan negatif ini ya tidak terlalu banyak. Artinya seperti kalau bicara single event tadi, misalkan kalau ada majalah Tempo tadi, ya ini hal yang dinamis dan tentunya ini akan jadi penyemangat kita. Semua aspirasi, semua percakapan di media Baik, sosial kita baik. rekam dengan baik dan ini akan kita jawab dan hadirkan solusi terbaik untuk Baik. masyarakat Indonesia. Ya, sayangnya waktu juga terbatas sehingga kemudian sisa waktu hanya bisa saya berikan kepada Bang Nova untuk bisa mungkin berikan penutup, termasuk juga kalau tadi Bang Thomas sudah mengatakan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing capres-cawapres ini untuk bisa memberikan pendidikan kepada para relawannya, pada para pemilih. Tapi mungkin ada pesan juga dari Bang Nova. Ya, saya kira penting sekali untuk para paslon dan timnya kembali mengimbau pendukungnya agar terus mengkampanyekan, terus membicarakan paslonnya masing-masing atau paslon lawannya dalam diskusi yang lebih sehat, dalam diskusi yang lebih bernas gitu, dalam diskusi yang lebih baik. Karena kita sudah bosan dengan diskusi yang sifatnya sangat dangkal gitu ya, dari 2014, 2019 kita udah lihat itu, 2017 juga. Lalu sekarang ada naga-naganya terulangi lagi. Pasukan troll ini kembali dilepas di dunia maya kayak gitu. Lalu kita juga ngelihat ada juga beberapa yang menggunakan robot untuk memenaikan engagementnya. Dan saya kira itu hal yang sangat disayangkan. Itu yang pertama untuk tim ya. Yang kedua saya kira perlu juga dipahami teman-teman, kalau kita ketemu troll sebaiknya didiamkan saja, nggak usah diladenin karena memang mereka tujuannya kan untuk mengacaukan ya, untuk membuat diskusinya jadi nggak jelas gitu. Abaikan saja, kembalikan diskusi, tetap fokus pada diskusi yang sedang berjalan, sehingga pemirsa mungkin yang sebagian banyak orang itu aktivitas media sosial hanya klik tuh Mbak. Ada like, ada retweet. Mereka-mereka yang tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau memperdalam gagasan atau mengkritik gagasan itu bisa menikmati perdebatan-perdebatan yang sehat di media sosial tentang visi misi. Jadi kita tahu Indonesia ke depan akan dibawa seperti apa. Harapan kita bersama. Bang Nova terima kasih, Bang Antoni terima kasih, kemudian juga Bang Bani terima kasih, Bang Taufik Basari juga terima kasih sudah ikut dalam perbincangan ini baik secara langsung maupun juga secara daring. Dan pemirsa, apa yang kami perbincangkan semoga bisa menjadi bekal Anda bukan hanya pada saat memilih pasangan capres-cawapres nanti yang akan Anda unggulkan, tapi juga pada saat melewati masa kampanye ini bagaimana kemudian adu argumentasi, kemudian juga perang ide dan semuanya dilakukan lewat media sosial. Tapi ingat, basisnya harus melalui data, kemudian juga visi dan misi serta program yang disampaikan oleh para pasangan capres dan juga cawapres. Dan terus kami akan kabarkan, Anda putuskan. Nanti kita akan mengikuti kabar-kabar lainnya setelah jeda bersama rekan kami Agita Malika.